jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quran seluruh Indonesia. Hari ini kembali lagi di podcast BBM spesial Ramadan. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang tidak kalah spesial dari narasumber sebelumnya. Langsung saja ya, kita kenalan. Assalamualaikum Ustadz Anam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustadz Ramadannya tahun ini Ustadz? Wah, alhamdulillah. Sangat luar biasa lah. Masya Allah ya. Pokoknya kita harus perjuangkan Ramadan, harus spesial. Iya. Kalau versi Ustadz Anam itu menjalankan Ramadan itu seperti apa Ustadz? Versi apa nih maksudnya? Versi Ustadz Anam menjalankan Ramadan itu seperti apa? Ramadan di setiap tahun tuh ada habit apa sih kalau di Ustadz Anam? Ya, jadi ya kalau bagi saya sih, dan harusnya juga jadi bagi para muslimin semua, Ramadan tuh harus benar-benar jadi hari spesial seorang hamba menundukkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kan setahun ini kan kita dari 12 bulan, 11 bulan tuh anggaplah kita ngejar dunia terus kan. Di situ kita maksiat, di situ kita nyari lah, ngejar dunia segala macam. Nah, Ramadan ini momen spesial, 1 bulan ini bulan ampunan. Benar-benar kita maksimalkan ibadah kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, biar ya kita dapatkan tambalan dari semua kekurangan kita dalam 1 tahun itu. Gitu ya. Kalau Ustadz Anam mempersiapkannya itu dalam berapa bulan sebelumnya Ustadz? Ya. Pengennya sih kita sebenarnya persiapan dari selesai Ramadan kemudian masuk Syawal udah harus persiapan lagi. Harus persiapan lagi ya. Karena kan para ulama seperti itu tuh. Jadi begitu mereka selesai Ramadan, 6 bulan pertama mereka berdoa, ya Allah terimalah Ramadan kami, gitu kan. 6 bulan berikutnya karena mau menyambut Ramadan berikutnya, mereka berdoa, ya Allah sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena saking Ramadan itu menjadi bulan kerinduan bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustadz, kalau misalkan kita prepare untuk Ramadan, itu salah nggak Ustadz? Kalau misalkan kita prepare Ramadan tapi kita tuh kita fokus pada ibadah sehingga kita tidak menjalankan aktivitas lain, misalkan kita meninggalkan pekerjaan dan sebagainya. Itu tergantung tuh. Tergantung ya. Nggak bisa sama setiap orang. Ya. Ada orang yang memang sudah bisa mencukupi kebutuhannya, tidak ada yang dia zolimi, keluarganya aman segala macam. Dia pengen fokus Ramadan, ya alhamdulillah bagus. Istrinya setuju, keluarganya setuju, orang terdekatnya setuju. Semua sudah dicukupi, nggak apa-apa kalau memang mau fokus sama Ramadan. Tapi kan kondisinya beda nih. Ada kalanya orang tuh harus kerja, harus mencukupi kebutuhan, ya harus menafkahi istrinya, anaknya segala macam, atau tanggungan keluarga lainnya. Betul. Yang kayak gitu nggak boleh zalim, nggak boleh mikirin diri sendiri. Wah, saya mah pengen ibadah doang, ketemu sama Allah Subhanahu wa taala, maksimalin ibadah. Sedangkan di sebelahnya istrinya menderita misalnya. Betul. Gitu kan? Ada keluarga yang harusnya di bawah tanggung jawabnya, dia tinggalkan segala macam. Jadi tetap ini harus proporsional, harus sesuai dengan porsinya. Harus bukan dilihat berarti juga ya. Ibadah nih, Ramadan nih bulan ibadah, ya sudah ibadah aja. Padahal kan sesama juga ibadah. Betul. Ya, bekerja juga ibadah ya Ustadz ya. Bekerja ibadah. Ya menafkahi istri dan keluarga juga ibadah. Di zaman Nabi kan Nabi mengajarkan para sahabat untuk itikaf. Betul. Ya, untuk itikaf. Tapi Nabi juga menyampaikan bahwasanya ibadah sosial di bulan itikaf itu, walaupun itu misalnya sampai membuat seseorang keluar dari masjid padahal dia sedang ibadah, itu lebih mulia dibandingkan orang yang itikaf. Karena barangkali di luar ada banyak orang yang lebih membutuhkan. Betul. Jadi perlu dilihat juga ya teman-teman, kalau misalkan kita kondisi nih keluarga kita, misalkan kalau kita sudah berkeluarga, anak kita, istri kita, kalau memang merasa kita sudah mencukupi secara ekonomi tadi Ustadz ya, sehingga tidak zalim kepada keluarga kita, ya boleh-boleh saja kita prepare jauh-jauh hari, kita prepare berbulan-bulan, kita fokus untuk ibadah, itu boleh-boleh saja. Nah sebelum itu mungkin kita belum kenalan Ustadz. Tadi langsung ngobrol aja. Langsung ngobrol Ramadan Ustadz, karena lagi semangat Ramadan Ustadz, Masya Allah ya. Kita kenalan dulu. Nah kebetulan kita taunya IG Ustadz Anam ini namanya adalah Rindu Surga ya Ustadz ya. Itu underscore surga underscore gitu ya. Kalau teman-teman pasti di kalangan penghafal Quran rata-rata semuanya pada follow Ustadz. Ya, karena kadang kalau kita lagi futur atau lagi tidak semangat menghafal Quran, kadang ngebaca quote dari Ustadz itu kembali semangat Ustadz. Masya Allah. Kalau nama aslinya siapa Ustadz? Ahmad Khairul Anam. Ahmad Khairul Anam.
Kalau boleh tahu Ustadz anak keberapa punya dari keluarga di keluarga? Saya itu 4 bersaudara. 4 bersaudara. Tapi sekarang sisa 3 karena kakak pertama berarti. Saya kan anak kedua. Anak kedua. Yang paling tua itu sudah meninggal tahun 2019 kemarin. Ya, belum lama lah. Gitu ya. Kakak saya beda 1 tahun. Jadi sekarang saya jadi anak pertama dari 3 bersaudara. Yang tersisa 3 bersaudara. Duanya itu perempuan atau duanya perempuan. Duanya perempuan, Ustadz laki-laki sendiri. Iya. Dan Ustadz udah menikah ya Ustadz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Dan sudah punya Sudah anak. punya anak. Alhamdulillah. Kita doakan semoga anaknya menjadi penghafal Quran, anak yang soleh. Amin ya Allah, jadi penghafal Quran. Nah Ustadz, kita juga kenal Ustadz Khairul Anam ini sebagai penulis 7 buku. Ya. Benar ya Ustadz ya? Itu Ya. buku-buku apa aja Ustadz? Ya, jadi memang ya sebenarnya menulis itu sudah jadi hobi lah ya. Saya sejak SMA. Hobi sejak SMA. Terutama dulu waktu saya ngafal Quran. Nah, waktu saya ngafal Quran itu, ya kita tahu lah perjuangan menghafal Quran itu kan tidak sederhana. Betul. Memang Quran itu mudah, Betul. tapi kemudahan yang dijanjikan sama Allah Subhanahu Wa Taala itu seringkali melewati fase sulitnya. Betul. Ya, harus jatuh bangun. Nah, itu yang saya rasakan kan dalam proses menghafal yang sangat sulit. Salah satu yang membuat saya tegak berdiri, termotivasi itu baca buku itu. Baca Saya ingat buku. banget. Terus buku karya, misalnya buku karya, karena saya baca buku banyak banget tuh. Salah satunya misal buku karya Ustaz Deden Makhyarudin. Ya, rahasia nikmatnya menghafal Quran. Kalau saya nggak salah, kurang lebih judulnya kayak gitu. Nah, pas proses menghafal itu, pas kita butuh banget dukungan, motivasi, dorongan, saya baca buku itu, termotivasi banget. Jadi kayak teman perjalanan. Nah, ke atas latar belakang itulah, pas saya selesai menyelesaikan proses menghafal Al-Quran, kemudian dengan proses jatuh bangun yang saya rasakan tidak mudah gitu kan, saya mikir kayaknya penghafal Quran juga banyak ngerasain hal yang sama. Betul. Nah, saya pengen berdiri di sisi para penghafal Quran, ikut memotivasi mereka, nemenin perjuangan. Makanya buku-buku yang saya tulis itu dari 7 buku, 4-nya adalah buku tentang motivasi menghafal Quran. Misal buku yang pertama itu kan Seni Bahagia Menghafal Quran. Ya. Kenapa seni bahagia ya? Karena banyak penghafal Quran yang menghafal Quran harusnya Al-Quran itu jadi sumber kebahagiaan, tapi justru menghafal Quran stres, Betul. beban, murojahnya stres, ziyadahnya stres, tasmihnya stres gitu kan. Berarti ada yang salah. Ya, Seni Bahagia Menghafal Quran itu ada di Gramedia. Kemudian buku Surat Cinta untuk Berjuang Quran itu juga sama. Alhamdulillah buku ini dah bestseller ya. Dah terjual ribuan eksemplar dan membantu ribuan para penghafal Quran bangkit. Surat Cinta untuk Berjuang Quran. Karena isinya sebenarnya nggak ada materi apapun. Ya intinya saya cuma ngomong sama para penghafal Quran apa saja yang pernah saya rasakan, kemudian saya share. Semoga semua keresahan yang pernah saya alami tidak dirasakan oleh para penghafal Quran hari ini. Gitu. Ya kurang lebih gitulah. Jadi 4-nya buku tentang menghafal Quran dan 3-nya buku motivasi. Ya, buku motivasi biasa. Oke, berarti tadi Ustadz menulis 7 buku ya Ustadz. 7 buku dengan 4-nya adalah motivasi menghafal Quran bagi para penghafal Quran. Yang awalnya itu memang Ustadz hobinya membaca buku, juga menghafal Quran, butuh motivasi sehingga ngerasa bahwa kayaknya saya juga harus ngambil alih nih di sini. Saya juga harus ada andil di sini. Kalau saya juga ngerasain yang sama, saya juga harus memberikan yang sama kepada teman-teman penghafal Quran ya gitu ya Ustadz ya. Betul. Untuk memulai untuk menulis itu gimana Ustadz? Awal mula menulis itu sejak kapan? Awal mula menulis itu waktu saya SMA lah. Karena memang saya dulu pernah ikut kelas menulis. Oh ya, saya itu SMA-nya di pesantren media. Pesantren media. Itu ada guru menulis saya namanya Ustaz Oleh Solihin. Masya Allah. Itu penulis yang luar biasa. Masya Allah. Disitulah pertama kali beliau mengajarkan saya dunia kepenulisan. Nah sebenarnya dulu nggak terlalu tertarik, cuma makin kesini saya ngerasa saya harus bisa nulis nih. Gitu. Akhirnya saya coba tuh bikin tulisan. Awalnya ya tulisan-tulisan sederhana di Instagram. Saya upload. Ternyata banyak teman yang suka nih. Gitu. Katanya termotivasi. Itu iseng. Ya itu kalau dibilang iseng nggak juga sih. Ya agak serius lah. Serius ya Ustadz ya? Ya biar bisa lebih bermanfaat ya. Betul. Kita sebagai manusia kan harus termotivasi untuk bermanfaat bagi orang. Biar saya ada manfaatnya, nulis lah gitu. Karena pernah belajar. Saya bikin tulisan sederhana ya paling 5 paragraf, 6 paragraf gitu kan, pendek, di-upload di caption di Instagram. Oh, kok banyak yang suka gitu. Bahkan banyak yang nyaranin tulisannya tolong dibukuin dong gitu ya. Biar apa? Biar lebih tersebar luas dan bisa jadi pegangan bagi kita. Nah, baru saya punya ide, oh ya benar, kita bukuin aja. Nah itu awalnya seperti itu sebenarnya. Sehingga dapatlah keterusan sampai sekarang 7 buku Ustadz ya? Betul, alhamdulillah. Masya Allah. Kalau tadi 4 bukunya tentang menghafal Quran, 3 bukunya Tiga bukunya buku yang dari 3-nya buku 1 itu saya sebutnya buku dunia. Dalam ujiannya ada cinta. Ya, dalam ujiannya ada cinta.
Nah, ini motivasi tentang saya coba bahas hakikat kehidupan dunia, hakikat ujian dalam hidup yang saya ambil dari ayat-ayat dalam Al-Quran, yang harapannya ini bisa memberi gambaran kepada kita hakikat dunia itu sebenarnya kayak apa, dan ujungnya nanti ya kita bisa dapati bahwa ujian itu adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu buku dunia namanya. Kemudian buku niaga, buku 3 niaga langit ya, ini buku tentang memperoleh keajaiban hidup dengan cara menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menerapkan 3 niaga. Jadi bukan niaga bumi namanya, tapi niaga langit. Nah, gitu. Itu buku yang ke berapa itu ya, kelima kalau nggak salah ya, dari 7 buku itu. Dan yang satu lagi saya lupa ya. Oh berarti 5 buku menghafal Qurannya. Oh 5 ya. Masya Allah. Ya, 5 buku menghafal Qurannya. 2-nya baru buku motivasi kehidupan. Ya, gitu. Itu tadi teman-teman. Nah kebetulan juga kita di Mas Kamal Pas itu juga sama Ustadz, di media juga kita punya 2 buku juga. Mohon doanya juga Ustadz. Ada 2 buku sebenarnya di sini, buku bukan aku tapi Allah, dan ada buku pertama juga, buku antologi itu Menuju Cahaya Allah. Motivasi kita sebenarnya sama Ustadz. Kita ada santri di sini, kita pengen mengangkat cerita-cerita santri itu biar ketika orang baca, ketika orang membaca kisah mereka, orang juga termotivasi untuk menghafal Quran. Hal yang sama, bukan aku tapi Allah. Masya Allah ya. Ini bestseller. Amin. Supaya kita juga bisa ikut jejaknya Ustadz Khairul Anam. Amin ya insyaallah. Nah Ustadz tadi berbicara tentang menghafal Quran Ustadz. Gimana sih perjuangan pertama Ustadz menghafal Quran itu? Katanya Ustadz awal menghafal Quran itu tidak di pondok, benar Ustadz? Jadi bukan tidak di pondok sebenarnya. Saya ngafal ya di pondok pesantren. Ya cuma saya bukan ngafal di pondok tahfiz. Bukan di pondok tahfiz. Betul. Saya ngafal 3 tahun di pesantren media. Itu pondok yang seharusnya orang nggak jadi penghafal Quran di sana. Ya, jadi ahli media lah. Belajar fotografer, desain grafis, kemudian desain audiovisual, kemudian broadcast segala macam. Belajar tentang HTML, pokoknya gitu ya. Di situ pondok tuh harusnya orang nggak jadi penghafal Quran. Cuma cita-cita besar saya harus jadi penghafal Quran, motivasi jadi orang tua, dari orang tua. Maka saya punya mimpi, pokoknya gimana caranya, dimanapun saya harus selesaikan cita-cita orang tua ini. Ya walaupun itu jadi cita-cita sendiri juga. Oh berarti menghafal Quran itu cita-citanya orang tua Ustaz? Awalnya seperti itu. Ya karena orang tua ngulang terus kan, diulang-ulang terus nih, anak saya nanti insya Allah jadi penghafal Quran. Kan saya dengar tuh, ya oh ya berarti orang tua pengen saya jadi penghafal Quran. Awalnya dari cita-cita orang tua. Lama-lama ya saya ngerasa ini jalan hidup yang luar biasa. Jadi seorang penghafal Quran bisa selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu berzikir. Jadi bukan enggak di pondok, tapi di pondok. Cuma masalahnya bukan pondok tahfiz. Bukan pondok tahfiz. Yang kalau pondok tahfiz kan kita punya target ya setiap hari ngafal Quran. Nah, di pondok ini ya bisa dibilang porsi tahfiz tuh ya kayak ekskul aja, yang seminggu itu cuma 2 kali atau 3 kali. 2 kali atau 3 kali. Memang kalau dipikir-pikir nggak mungkin bisa hafal Quran di sana. Ya, cuma ternyata ngafal Quran itu bukan tentang lingkungan, itu faktor terakhir lah. Ya, yang paling utama tuh justru dari diri sendiri. Ya kalau mau disimpulin sebenarnya proses menghafal Quran ini yang paling menentukan yang pertama rahmat Allah dijelaskan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dalam surah Al-Isra ayat 87-88 kata Allah, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi awhayna ilaik, tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kami mau, pasti kami hilangkan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu itu wahai Muhammad. Ya, maksudnya apa? Jadi kalau Allah berkehendak Al-Quran itu hilang dari hati Nabi Muhammad, ya gampang bagi Allah. Apalagi kita kan. Ya. Dan Allah lanjutin, "Tsumma la tajidu laka bihi 'alaina wakila." Dan engkau tidak akan pernah bisa dapati penolong kalau seperti itu. Baru ayat selanjutnya kata Allah, "Illa rahmatan mir rabbik." Kecuali itu rahmat dari Tuhanmu. Gitu ya. Jadi ternyata ngafal Quran, kemudahan yang kita rasakan, bisanya kita ngafal Quran, tidak lain dan tidak bukan, yang pertama itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri kalau kita hari ini masih mau berinteraksi sama Al-Quran, belajar Al-Quran, menghafal Quran, apalagi memahami Al-Quran, semangat ngamalin. Nah itu rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah nggak kasih rahmat, kemungkinan kita tersesat, kehilangan arah hidup. Gitu. Tapi Allah kasih rahmat itu, dia dihadiahi sama kita. Kita mau menghafal Quran, interaksi sama Al-Quran. Jadi yang pertama rahmat Allah. Nah yang kedua, saya punya guru yang luar biasa. Nah makanya kalau ngafal nanti harus punya guru. Harus punya guru. Walaupun di sana bukan pondok tahfiz, tapi guru saya itu luar biasa. Ya, beliau penghafal Quran dan dia punya menyandang low vision. Low vision itu cacat penglihatan. Jadi bisa dibilang nggak bisa baca Quran, nggak bisa ngelihat lah ya. Tapi jadi guru menghafal Quran Ustaz. Dan dia hafal Quran. Masya Allah. Bersanad dan hafalnya mungkin luar biasa. Masya Allah. Tapi nggak bisa lihat. Gitu ya. Sejak
beliau lahir. Kalau cerita beliau sih dari SMP atau SMA, saya kurang ingat juga. Nah itu guru saya luar biasa tuh. Beliau tuh guru yang sangat-sangat disiplin, ya sangat-sangat disiplin. Jadi belajar banyak dari beliau tentang kedisiplinan, gimana seorang penghafal Quran kalau mau sukses sih harus disiplin, nggak pernah absen, bahkan sakit pun kadang-kadang beliau masih ngajar, luar biasa. Masih ada beliau sekarang tinggal di Bogor, ya, namanya Ustaz Rahmatullah Nur Hidayat. Nah ini motivasi saya, walaupun saya bukan di pondok tahfiz di pesantren media, ya memang tahfiznya sama beliau, tapi kadang-kadang saya minta waktu tambahan, kayak Ustaz boleh nggak saya setoran datang ke rumah Ustaz, dan beliau selalu mau, ya itu guru yang sangat ikhlas insya Allah. Kadang-kadang saya datang ke rumahnya buat setoran malam-malam, ya habis isya buat tasbih, kadang tasbih 1 juz sampai jam 9 malam gitu. Kalau hari Jumat saya ingat kan biasanya libur tuh di pesantren. Nah beliau memotivasi saya untuk setoran ke beliau, setoran murojaah. Jadi hari Jumat tuh teman-teman libur, saya murojaah tasbih. Kalau pokoknya habis subuh sampai suruh, nah itu biasanya 2 sampai 3 juz Setiap hari Jumat itu beliau telaten, beliau disiplin luar biasa, ya, dan beliau sangat ikhlas dalam mengajar. Itu yang kedua guru. Ya, yang ketiga ya kesungguhan kita. Kalau satu rahmat Allah, yang kedua dari guru, yang ketiga kesungguhan kita. Dan ini faktor yang sangat mempengaruhi. Ya, ini dalam surah Al-Ankabut ayat terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjuki dia jalan. Ya, pasti kami berikan dia jalan. Dan ini saya alami. Ya waktu saya menghafal, mungkin lingkungan saya nggak mendukung, teman-teman nggak pengen jadi penghafal Quran, teman-teman kurang semangat menghafal Qurannya, tapi saya sungguh-sungguh, dan Allah menepati janjinya yang kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh pasti kami beri jalan. Begitu saya tunjukkan, buktikan kesungguhan itu, semakin bersungguh-sungguh semakin ada jalannya, semakin bersungguh-sungguh semakin ada jalannya. Dulu bingung nih gimana sih metode menghafal itu, ya udah ngafal aja dulu, ya nanti begitu kita bersungguh-sungguh pasti Allah kasih metodenya. Gitu ya, makanya ngafal tuh nggak usah fokus sama metodenya bagaimana, fokus aja bersungguh-sungguh dulu, ya karena nanti Allah yang kasih jalannya. Bisa kayak gitu ya, kurang lebih 3 itulah yang harus kita pegang untuk awal perjuangan. Ya, itu tadi ya, berarti memang menghafal Al-Quran itu bukan soal lingkungan ya Ustaz. Pertama memang bukan, ya memang lingkungan itu kesekian kalinya ya Ustaz ya, yang mempengaruhi tapi bukan yang utama Ustaz ya. Bukan yang paling mempengaruhi. Bukan yang paling mempengaruhi ya. Karena tadi ya kan, pertama tadi adalah rahmatnya Allah, kedua adalah kesungguhan kita ya Ustaz ya. Yang ketiga tadi guru. Yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah kesungguhan kita gitu. Nah, ini berbicara tentang kesungguhan Ustaz. Kalau di zaman sekarang kan kalau kita bicara tentang penghafal Quran tuh sebenarnya udah banyak. Yang menghafal Quran tuh udah banyak yang mau, dan bahkan pondok-pondok tahfiz pun sudah tersebar dimanapun Ustaz. Tapi masalahnya adalah menghafal Quran itu, semangat menghafal Quran itu kadang putus di ketika kita jadi santri Ustaz. Tapi setelah keluar dari pesantren atau bahkan kita selesai dari program, beberapa pondok tahfiz kan ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang beberapa bulan, selesai dalam 1 bulan selesai 30 juz. Tapi setelah itu kan untuk kembali dapat semangatnya itu susah Ustaz. Kalau versi Ustaz Khairul Anam menjaga seperti apa? Santri aja, betul gitu ya. Itu dia. Harus pas keluar santri udah hilang semangatnya. Betul. Ya itu masalah besarnya di keikhlasan. Ya maka selalu saya ulang pertanyaan pada para penghafal Quran, coba tanya pada diri kalian sendiri, kalian menghafal buat siapa? Gitu ya. Biasa karena kalau kita menghafal karena manusia misalnya, disuruh guru doang, disuruh orang tua, begitu kita keluar pesantren nggak ada lagi guru yang nyuruh, masih ngafal nggak kira-kira tuh? Nggak ngafal kan? Kalau kita ngafal karena pengen dapat beasiswa, suatu saat kita lulus pesantren, kita dapatkan beasiswa kedokteran misalnya atau apapun itu, kita dapatkan, kira-kira masih nggak mau bersama Al-Quran? Ya kan? Kenapa? Karena niatnya pendek, gitu ya. Maka satu-satunya niat yang bisa menjaga perjuangan kita dan semangat kita yang menghafal hanya karena Allah. Cukup sampai situ. Kalau kita menghafal karena Allah, ya Allah ada kapanpun kita, ya Allah tidak pernah binasa, Allah tidak pernah habis, ya Allah selamanya ada. Mau kita di pesantren, mau kita di luar pesantren, ya kita tetap menyembah Allah, ya. Allah yang kita sembah pas di pesantren masih sama dengan Allah yang kita sembah setelah kita lulus pesantren, ya. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki keikhlasan pertama kali. Kan itu pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu pertama yang turun kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, bahkan hafalkan juga Al-Qur'an kan. Dalam makna itu kan banyak sekali pemahaman itu atau maknanya. Dan menghafal itu atau membaca Al-Qur'an, berinteraksi dengan Al-Qur'an yang baik itu yang benar. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Itu pertama kali Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya, biar kita sadar bahwa kalau kita menghafal selain karena Allah Subhanahu wa taala,
pasti perjalanan itu akan berhenti di tengah jalan. Ya. Jadi harus sampai dapat bahwa saya menghafal karena Allah. Kalau kita ngafal sama Allah itu nggak ada satupun yang bisa menjatuhkan kita. Ada satupun yang bisa menjatuhkan. Misal kita ngafal karena Allah nih, ikhlas karena Allah, suatu saat kita tasmi, gagal tasmi, nyerah nggak kira-kira? Nyerah. Kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah. Allah. Kalau karena Allah ya nggak nyerah, Ya, karena betul. kan Allah tidak menilai hasilnya. Nggak apa-apa lah gagal tasbih, yang penting saya berusaha terus. Yang penting bagi saya dapatkan ridho Allah, selalu bersama dengan Allah, gitu kan? Kalau gagal tasbih bikin saya makin banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ya sudah, itu sudah tujuan besarnya, gitu kan? Nah itulah gambaran bagaimana orang yang ikhlas itu tidak bisa dijatuhkan oleh apapun, ya kan? Makanya dalam surah Al-Hijr kan bagaimana cerita tentang iblis berjanji kan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in, itu kan, wahai Tuhan, atas karena Adam telah menggelincirkan kami dari surga, maka kami berjanji akan menggoda manusia, semuanya kami akan goda, kami datangi mereka dari depan, dari belakang, gitu ya, dari kiri, dari kanan, pokoknya akan didatangi, digoda oleh setan. Yang nggak bisa digoda cuma satu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas dan nyerah. Nggak bisa, ya. Asal sederhana aja. Kalau semakin kita futur, kalau kita berhenti berarti belum ikhlas. Perbaiki keikhlasannya. Nah, gitu. Saya jadi terpukul sama. Ini saya mukul diri sendiri juga. Berarti tadi ya teman-teman, karena seperti ini Ustaz, saya pribadi pun pertama kali menghafal Quran itu memang salah niat Ustaz. Oh, gitu. Memang awal pertama kali kan saya memang tidak anak pesantren ya, awalnya memang dari umum ya Ustaz. Kebanyakan kita kalau yang dari umum kadang pengen selesai dari SMA, kemudian tidak qadarullah tidak dapat di universitas di impian kita, sehingga pada saat itu mencoba untuk mencari keluangan waktu gitu Ustaz. Waktu yang luang itu diisi dengan apa gitu. Kalau seperti itu gimana Ustaz? Ada kan beberapa teman-teman juga yang memang ketika menghafal Quran berharapnya tadi ya Ustaz, kayak yang Ustaz bilang tadi, pengennya dapat beasiswa, pengennya dapat ini seperti itu. Nah itu seperti apa Ustaz? Cuman kan kalau dalam perjalanan saya pribadi, ketika mungkin ada teman-teman yang juga merasakan ketika terjun menghafal Quran, niat awalnya adalah salah, tapi setelah itu kan kita jadi mengenal Quran dan sebagainya. Kalau seperti itu bagaimana Ustaz? Ya. Sebenarnya kita nggak bisa menilai niat orang kan. Betul. Ya, nggak ada yang bisa menilai niat orang ikhlas atau tidak kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Maka sebenarnya bagi kita hari ini tuh gimana fokus kita untuk semakin memperbaiki keikhlasan. Kalau memang dulu belum ikhlas, ya sebenarnya di awal nggak mungkin kita langsung ikhlas. Kayak kita sholat waktu kecil kan nggak mungkin kan tiba-tiba anak-anak langsung dipaksa ikhlas, nggak bisa kan? Disuruh-suruh dulu. Ya, dipaksa dulu kan. Sampai nangis itu. Nangis kadang-kadang harus dikasih hadiah. Betul. Kadang-kadang kita sholat hanya karena pengen dapat coklat misalnya. Betul. Itu yang pertama tuh. Tapi kan tahap itu nggak boleh berhenti. Iya. Ada tahap selanjutnya. Gimana kita belajar ternyata harusnya ibadah itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bagaimana kita mengupgrade keikhlasan setiap hari. Ya. Kenapa? Karena ini udah bukan tawaran lagi. Ini nggak ada pilihan kecuali kalau kita beramal, kalau amal itu mau diterima ya harus ikhlas. Yang kedua harus ittiba sama Nabi Muhammad kan, harus ngikutin sunnah Nabi Muhammad SAW. Kata Allah misalnya dalam surah Hud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang menghendaki dunia, ya, siapa yang beramal nyari dunia, yang hafal Quran misalnya tadi nyari beasiswa, hafal Quran misalnya nyari pujian dari orang, pengen tenar, kata Allah, siapa yang nyari dunia wazinataha dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, kami sempurnakan bagi dia amalnya, la yubkhasun, mereka tidak dirugikan sama sekali. Artinya kalau dia ngafal Quran pengen dapat beasiswa pasti dapat, karena itu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ngafal Quran pengen dihormati sama Allah, dia dapatkan kehormatan itu. La yubkhasun, nuwafi ilaihim, kami sempurnakan, tidak dirugikan sama sekali. Tapi ayatnya belum berhenti. Koma, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat selanjutnya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Tapi itulah orang-orang yang di akhirat nggak dapat apa-apa lagi kecuali neraka. Ya. Kenapa Allah nggak adil? Kan mereka penghafal Quran. Kenapa nggak dapat surga malah dapatnya neraka? Bukan Allah nggak adil, justru Allah maha adil. Mereka tidak pernah menghafal, mencari wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka cuma menghafal nyari dunia. Allah kasih dunia, kan adil. Ya. Kalau mereka nyari dunia, dia dikasih dunia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka kalau pengen amal kita ini, hafalan kita ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, bahkan nanti bonusnya di dunia, ya tidak ada pilihan kecuali kita menghafal harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya.
Tapi nggak usah khawatir, karena kalau kita ngejar akhirat pasti Allah kasih dunia juga, ya. Tinggal bagaimana caranya dunia itu nggak usah jadi niat secara khusus, ya. Kalau kita nih ngejar akhirat, ngafal Quran ikhlas, biasanya banyak juga tawaran beasiswa, tawaran umroh gratis misalnya, ya kan, dikasih segala macam kemudahan hidup dunia. Itu bonus dari Allah dan itu nggak apa-apa, itu hadiah dari Allah. Yang nggak boleh dunia tadi kita niatkan secara khusus. Betul. Ya saya ngafal buat biar jadi orang kaya gitu ya, biar saya dapatin jodoh yang saya pengen. Nah, itu kan dia diniatin secara khusus. Berarti dia ngafal Quran bukan karena Allah, karena jodoh, karena beasiswa, gitu ya. Tapi kalau bonus itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita terima. Kata siapa nggak boleh? Ya, itu kan bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gak usah khawatir kalau kita ngejar akhirat, maka kita dapatkan akhirat berikut dunia. Siapa menanam padi, maka rumput juga tumbuh. Siapa yang menanam rumput, padi nggak mungkin tumbuh. Maka tanam akhirat, maka dapatkan kita akhirat berikut dunia. Jangan tanam dunia, karena akhirat nggak mungkin kita dapatkan, dan dunia juga belum tentu kita dapatin. Ya, jadi rumusnya sebenarnya fokus sama akhirat aja. Nanti Allah kasih dua-duanya. Tapi masalahnya Ustaz, kalau kita bicara tentang ikhlas tadi Ustaz ya, itu kan kata yang mudah kita ucapkan, tapi tidak sangat sulit ketika kita jalankan Ustaz. Kalau dari Ustaz pribadi kan ketika menghafal itu kan memang awalnya ngedengar dari orang tua, ternyata orang tua tuh pengen anaknya jadi penghafal Al-Quran. Kemudian Ustaz di pondok pun, pondoknya bukan pondok penghafal Al-Quran, bukan pondok tahfiz, tapi pondok media. Kiat dari Ustaz pribadi kalau misalkan untuk menjaga hati biar ikhlas itu seperti apa Ustaz? Ya, memang ikhlas ini sesuatu yang harus kita perjuangkan seumur hidup. Ya, karena ini bukan perjalanan 1-2 hari. Proses yang panjang ya Ustaz. Prosesnya panjang. Bahkan bukan perjalanan 1-2 tahun. Ya, mungkin ini perjalanan sepanjang hidup kita. Betul. Karena nggak ada orang yang boleh mengaku saya paling ikhlas. Ya, itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Yang laku mah boleh aja. Ya, tapi nggak ada yang bisa nilai kan. Nggak ada yang bisa cross check beneran dia ikhlas. Iya. Makanya kalau saya ngasih tips juga bukan saya yang paling ikhlas. Betul. Saya juga berusaha kan, gimana caranya kita ikhlas. Apalagi ngomong di sini nih kan, harus ikhlas juga. Ya. Makanya ya harus ada evaluasi setiap hari. Ya, saran saya biasanya kalau kita melakukan amal, kalau mulai terbersit sedikit keuntungan dunia yang kita harapkan dari amal itu, maka ditahan. Jadi kita sholat duha nih, sholat duha udah kepikiran, wah biar saya jadi orang kaya. Ya, dialihkan, nggak usah. Bukan karena pengen jadi orang kaya. Sholat duha itu kan sebenarnya bukan kita sholat kemudian biar kita dapat rezeki. Justru kan rezeki udah Allah kasih banyak. Ya udah kita sholat. Jadi sholat kita sebagai sarana bersyukur. Ya. Jadi saya lebih menjaga sehingga kita beribadah tuh benar-benar menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menghadap dunia. Gitu ya. Jadi kalau ada terbersit sedikit dari para penghafal Quran, wah hafal Quran biar apa? Nah, isinya itu dunia. Nah, mulai diganti. Ya, disingkirkan aja. Ya, disingkirkan aja. Bukan kita nggak boleh dapatin dunia, boleh. Tapi nggak boleh jadi niat dalam amal soleh. Betul. Nggak boleh jadi niat dalam amal soleh. Bahkan orang muslim ya harus seimbang kan. Dunianya dia dapatkan, akhiratnya juga dia dapatkan. Tapi jangan jadi niat secara khusus. Pengen dunia karena pengen dunia dalam ibadah. Ya. Ibadah karena nyari dunia. Gitu ya. Nah selanjutnya ya harus banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ala ta'atik. Gitu ya. Banyak doa sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta keikhlasan secara khusus. Biasanya saya ajarkan kalau kita pengen ngafal Quran atau pengen murojaah, sebelum mulai kita berdoa tuh. Jangan lupa minta keikhlasan juga. Ya Allah, aku menghafal Quran ini ya Allah karena pengen menghadap Engkau ya Allah. Pengen mencari ridho-Mu ya Allah. Nah, gitu. Selalu kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nih mau murojaah, ya Allah saya pengen murojaah hari ini. Ya Allah saya pengen murojaah karena pengen bersama Engkau ya Allah. Ya Allah jadikanlah amalan ini amalan yang ikhlas hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Dan itu harus diulang terus. Ya, diulang terus sampai masuk ke dalam hati kita. Ya, maksudnya bukan cuma sekali 2 kali, tapi setiap kali ngafal Quran coba diulang terus. Ya, lama-lama nanti kita tuh yang awalnya kita nyari dunia tuh lama-lama terkikis. Ya, lama-lama kita udah nggak ingat sama dunianya, ingatnya sama Allahnya aja. Gitu. Nanti seperti itu. Nah, tapi ada pertanyaan lagi Ustaz. Kalau kita bicara tentang orang yang sudah menghafal Quran dan sudah terjun di dia sudah menghafal Quran dan harus menjaganya. Tapi ada juga beberapa teman-teman kita yang tidak mau menghafal Quran. Salah nggak Ustaz? Dia tidak mau menghafal Quran karena takut tidak bisa menjaganya, dan ketika tidak bisa menjaganya itu hafalannya takut dosa. Itu salah nggak Ustaz? Ya, jadi ada logika yang harus diperbaiki. Ya, ada mindset yang salah paham. Ya. Nggak mau ngafal karena takut hilang. Gitu. Takut nggak bisa menjaganya. Yang pertama,
yang menjaga Al-Quran memang bukan manusia. Saya menjaga Al-Quran. Allah kan surah Al-Hijr ayat 9. Betul. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang jaga. Ya, kami yang jaga. Jadi kalau sebenarnya dalam kalimat saya nggak bisa jaga Al-Quran udah benar. Tapi harusnya dia kembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang jaga Al-Quran itu janji dari Allah Subhanahu wa taala, kami yang jaga. Walaupun dalam proses penjagaan itu ada keterlibatan makhluk yang Allah titipkan. Yeah. Ya, lewat para nabinya, kemudian para ulama, para penghafal Quran, gitu kan. Tapi dalam kalimat saya nggak mau menghafal Quran karena takut nggak bisa jaganya, itu mengasumsikan bahwa dia mulai ngerasa bahwa Al-Quran itu dijaga sama dia sendiri. Ngerti nggak? Ya. Jadi tanpa sadar itu kalimat kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal tidak pernah manusia itu diberikan tanggung jawab secara khusus untuk menjaga Al-Quran. Itu kan sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia tidak pernah menjaga Al-Quran, tapi Al-Quran menjaga manusia tersebut. Jadi pas kita ngafal Quran, walaupun gelarnya hafiz, orang yang menjaga Al-Quran, sejatinya yang jaga Al-Quran. Al-Quran menjaga hidup kita. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam, itu kan. Sesungguhnya Al-Quran itu menunjukkan pada jalan yang lurus. Jadi sebenarnya bukan kita menjaga Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjaga hidup kita. Masa nggak mau dijaga sama Al-Quran? Ya, jadi kalau dia bilang, saya nggak mau menghafal Al-Quran karena takut nggak bisa menjaga. Justru pas kita ngafal Quran, kita jadi menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala biar dijaga sama Allah. Biar dijaga sama Al-Quran. Ya, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kehilangan hafalan dengan sengaja, meninggalkan hafalan dengan sengaja itu merupakan dosa, maka sengaja nggak mau ngafalin Al-Quran juga dosa. Ya. Berarti apa? Berarti kita menjauh dari Al-Quran. Ya, belum apa-apa udah nggak mau sama Al-Quran. Takut nggak bisa jaga. Padahal kita punya tanggung jawab, Al-Quran diturunkan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk, harusnya dipelajari, harusnya kita pakai sebagai jalan hidup. Tapi kita malah menjauh dari Al-Quran, itu dosa tersendiri. Ya. Kan kata Allah, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala shiratim mustaqim. Pegang teguhlah Al-Quran yang sudah diwahyukan padamu. Sesungguhnya engkau berada di jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sesungguhnya Al-Quran itu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kamu akan ditanya suatu saat nanti. Jadi kalau kita nggak mau ngafal Quran karena takut hilang saja, nanti bagaimana kita menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kamu akan ditanya tentang Al-Quran. Nanti Allah tanya, apa perjuangan kamu untuk Al-Quran? Malah kita nggak bisa jawab. Ya, karena sejak awal kita yang memilih jauh dari Al-Quran. Nah, yang keempat, kalau kita merasa takut menghafal Al-Quran karena takut nggak bisa menjaganya, perlu kita pahami bahwa yang berdosa itu bukan yang hafalannya hilang. Yang berdosa itu yang sengaja ninggalin Al-Quran. Ya. Jelas sengaja ninggalin Al-Quran, padahal dia penghafal Quran, itu dosa yang besar. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Ya, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia dalam kondisi buta. Kemudian dia protes, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta padahal dahulu aku melihat? Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah karena dahulu telah datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi kali engkau memilih melupakan Al-Quran, maka pada hari ini engkau aku lupakan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berdosa itu bukan pas hafalan hilang, tapi sengaja ninggalin Al-Quran. Karena ada kalanya kita ngafal Quran, murojaah terus, tapi hilang juga. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Mungkin saja. Ya, karena memang karakter hafalan itu seperti itu. Kadang-kadang Allah lagi nguji kesetiaan, murojaah terus malah hilang. Ya, Allah lagi nguji kesetiaannya, kalau hafalan hilang dia mau kejar atau dia mau pergi. Ya, maka kalau kita kejar berarti ujian kesetiaannya lulus. Kalau kita pergi malah gagal. Jadi ada kalanya kita ngafal Quran tapi nggak hafal-hafal, kita murojaah tapi nggak lancar-lancar, dan nggak masalah. Karena yang penting bukan hasilnya tapi prosesnya. Yang wajib itu menghafalnya, bukan hafal. Karena ada kalanya orang menghafal tapi nggak hafal. Yeah. Yang wajib itu murojaah, bukan lancar. Karena ada kalanya orang murojaah tapi nggak lancar. Yeah. Yang hasil itu urusan Allah, kita fokus sama prosesnya. Ya, prosesnya ya menghafal, menjaga Al-Quran. Kalau itu hilang walaupun kita sudah berusaha, itu nggak dosa. Yeah. Ya, jadi itu mungkin bisa jadi jawaban. Betul sekali. Jadi teman-teman, sebenarnya tadi ya yang menjadi dosa itu bukan ketika kita melupakan hafalan kita ya Ustaz ya, tapi yang berdosa adalah ketika kita
Sengaja untuk menjauhi Al-Quran. Maksudnya sengaja menjauhi Al-Quran itu kayak gimana, Ustaz? Ya ada, karena misalnya hafalan baru hilang sedikit, udahlah saya mah nggak mau lagi lah murojaah, misalnya kayak gitu kan. Atau dia udah muak sama jadi santri kan, hafal terus nih. 3 tahun di pondok, begitu lulus dari pondok merasa bebas. Wah, inilah kesempatan saya foya-foya atau senang-senang apa yang nggak pernah saya rasakan waktu di pesantren. Langsung dia coba semuanya, maksiatnya, pacarannya, segala macam. Dia lupa sama Al-Quran, padahal dia punya tanggung jawab. Nah, itu bagian dari orang yang sengaja meninggalkan Al-Quran. Yang nggak sengaja itu yang gimana? Yang nggak sengaja itu hafalan itu hilang, tapi dia nggak pernah menyerah, terus berusaha. Jadi menyerahnya kita dalam proses memperjuangkan Al-Quran itu bagian dari kita meninggalkan Al-Quran. Jadi sebenarnya satu saja, nggak usah menyerah, gitu aja. Karena kan garis finishnya bukan 30 juz. Bukan mungkin juga. Bukan mungkin. Garis finishnya kematian. Kalau masih hidup, ya masih lari, masih lomba, gitu ya. Masih harus berjuang. Nah, seperti itu. Tadi saat berbicara tentang maksiat, tadi sempat Ustaz bilang juga, kalau kita bicara tentang maksiat kan setiap orang kan pasti pernah bermaksiat ya Ustaz. Tapi kembali lagi, kadang tuh Ustaz, ada juga beberapa penghafal Quran, bagi orang kan penghafal Quran nih, suci nih gitu kan. Kalau dia melakukan dosa itu suatu hal yang sangat luar biasa, salah besar gitu Ustaz. Ini gimana sih kalau ada penghafal Quran yang mau bermaksiat, itu seperti apa? Gimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapinya? Ya, yang pertama kita harus pahami penghafal Quran juga manusia. Ya, jadi kalau dosa itu terlarang bagi penghafal Quran, maka harus kita pahami juga dosa itu juga terlarang bagi selain penghafal Quran. Jadi sama sebenarnya. Cuma kadang-kadang penghafal Quran itu menjadi sorotan. Kenapa? Karena memang posisi penghafal Quran dalam Islam itu kan dimuliakan. Banyak hadis dari Nabi yang begitu memuliakan para penghafal Quran kan. Ya, mereka disebut keluarga Allah misalnya. Mereka akan menghadiahi mahkota dan jubah di hari kiamat. Mereka yang berhak mendapatkan syafaat, ya orang yang ahlul Quran, ya yang bersahabat dengan Al-Quran di dunia. Jadi begitu para penghafal Quran itu melakukan dosa, maka ini pasti menjadi sorotan. Nah, saran saya bagi kita yang bukan penghafal Quran, melihat para penghafal Quran melakukan dosa, jangan rendahkan mereka dengan hafalannya. Karena itu bikin mereka down biasanya. Kamu kan penghafal Quran, kenapa pacaran? Jangan kayak gitu cara nasihatinnya. Ya. Justru kamu nih penghafal Quran, harusnya kamu lebih baik segala macam. Jangan jatuhkan mereka dengan Al-Quran yang mereka hafal itu. Karena mereka juga manusia, mungkin juga mereka terpleset. Ya, sama seperti manusia lain. Dan saat mereka terpleset, mereka pengen dibantu, bukan dijatuhkan. Ya, mereka pengen dibantu, bukan dijatuhkan. Dan cukuplah itu jadi pelajaran bagi kita. Kalau penghafal Quran saja bisa terpleset, apalagi kita yang bukan penghafal Quran. Harusnya itu kita jadi ambil pelajaran. Bukan malah merendahkan mereka, menjatuhkan mereka. Itu kalau sudut pandangnya orang selain penghafal Quran. Kalau sudut pandangnya penghafal Quran yang melakukan dosa, maka harus sadar penghafal Quran, kalian itu sadar tidak sadar akan menjadi sorotan orang-orang. Ya, karena para penghafal Quran itu menjadi representasi dari Al-Quran itu sendiri. Ya, kalau kita sebagai penghafal Quran melakukan maksiat, itu biasanya menjadikan seseorang menjadi merendahkan kita dan Al-Qurannya. Ya, maka kita harus bisa menjaga diri. Ya, menjaga diri. Makanya menghafal Quran itu kan pada akhirnya bukan tentang 30 juz tadi kan. Tapi bagaimana menghafal Quran itu ujungnya kita makin taat sama Allah Subhanahu wa taala, makin baik, makin sujud. Ya. Seperti misal dalam surah Al-Alaq tadi kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, belajar Al-Quran, baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran harus atas nama Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Dan ternyata ujung dari menghafal yang ikhlas itu bukan tentang 30 juz, tapi ujung ayat surah ini. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, tentang sujud dan semakin dekat. Ya. Maka siapapun kita yang ngafal Quran itu ternyata bukan tentang memproduksi hafalan saja, tapi juga tentang memproduksi ketaatan. Ya, jadi catatan nih, makin banyak hafalan ya harus makin taat. Ya, harus makin taat, makin sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Makin baik akhlaknya, makin baik tutur katanya, sikap perilakunya. Karena apa? Karena kita sudah dikenal sama orang sebagai penghafal Quran yang dalam Islam itu disebut sebagai keluarga Allah. Ya. Makanya kalau penghafal Quran melakukan maksiat, biasanya yang pertama kali langsung menegur ya Allah langsung. Kenapa? Ya kayak kita lah. Kalau di dunia kalau kita melakukan kesalahan, siapa yang pertama menegur? Keluarga kita. Orang tua kita yang paling dekat. Nah, kalau penghafal Quran sudah disebut sebagai keluarga Allah, maka kalau mereka melakukan maksiat, Allah yang akan tegur langsung. Ya. Makanya sebagai penghafal Quran kita harus bisa menjaga diri. Ya, menjaga diri karena Allah sudah memberikan kemuliaan yang luar biasa, maka hendaklah kita mensyukuri kemuliaan itu. Bukan untuk sombong bangga-bangga di hadapan manusia, tapi untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah mungkin seperti itu. Oh ya, tapi dosa ini jangan sampai menjadikan para penghafal Quran itu beralasan, wah saya emang gak mau menghafal Quran. Nah, banyak dosa gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Karena Al-Quran itu bukan cuma untuk orang yang taat. Bahkan Al-Quran sangat cocok untuk para pendosa. Ya, kan Al-Quran itulah yang akan membersihkan hati. Jadi kalau ditanya siapa yang paling cocok untuk Al-Quran, ya salah satunya para pendosa. Ya. Karena dengan bacaan itu, innal hasanat yudhibna sayyi'at, setiap kebaikan, Al-Quran hasanat itu setiap huruf-huruf yang kita baca, dia mampu menghapuskan dosa-dosa. Maka para pendosa juga pantas menghafal Al-Quran. Jadi bukan tidak mau menghafal karena banyak dosa, tapi menghafallah sampai kita malu berbuat dosa. Ya, kalau kita menghafal terus nih, dikenal sama orang 30 juz, nggak mungkin kan kita ngerokok di tengah jalan. Kita pacaran bawa wanita misalnya, kita minum-minuman keras, nggak mungkin. Ya, jadi ngafallah Al-Quran sampai kita malu berbuat dosa. Ya, ujungnya nanti malu bukan malu sama manusia, tapi malu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya hafal Quran, masa saya kayak gini, gitu ya. Jadi dosa itu nggak boleh jadi alasan bagi kita para penghafal Quran nggak mau menghafal Quran. Karena kalau menghafal Quran, kalau menghafal Quran hanya untuk orang yang suci, siapa di antara kita yang berani ngaku suci? Ya kan, nggak ada. Kita semua para pendosa kan. Ya, dan kita semua berhak menghafalkan Al-Quran. Kita semua berhak dapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala asalkan kita mau. Kayak gitu. Nah, mungkin itu. Selanjutnya Ustaz, ada beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Pertama adalah terkait dengan kalau di zaman sekarang kan memang udah banyak pondok tahfiz Ustaz ya, udah tersebar lah di seluruh Indonesia. Cuman permasalahannya bagaimana sih kalau pandangan dari Ustaz pribadi melihat fenomena yang sekarang udah menjamur rumah-rumah Quran di Indonesia. Cuman memang ada beberapa program itu yang menargetkan, misalkan seperti tadi ya, 1 bulan selesai 30 juz, 2 bulan selesai 30 juz, atau 1 tahun selesai 30 juz. Itu seperti apa Ustaz? Itu baguskah, atau kalau pandangan Ustaz pribadi seperti apa? Ya. Jadi yang pertama, semua program menghafal Quran insya Allah bagus. Ya, karena yang membuat, yang mendorong, yang menyusun insya Allah niatnya sama. Pengen anak-anaknya jadi para penghafal Quran dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya Allah semua bagus. Tidak ada yang salah dari menghafal Quran. Mau kayak apapun caranya, yang penting ikhlas sama Allah, insya Allah semuanya benar. Tidak ada yang salah dalam proses menghafal Quran. Nggak ada menghafal Quran yang salah, kecuali tadi niatnya salah. Yang menghafal Quran pengen menjatuhkan Al-Quran, misalnya yang dilakukan oleh orang-orang Barat kan. Ada juga yang menghafal Quran kan buat menjatuhkan umat Islamnya gitu. Nah itu yang pertama. Tapi yang kedua kalau boleh saya sarankan, maka menghafal yang baik itu adalah menghafal yang porsi murojaahnya lebih banyak daripada porsi ziyadah. Kenapa selalu saya tekan seperti itu? Ya karena saya ngurusin santri juga, puluhan, ratusan santri. Saya juga pengalaman menghafal Al-Quran. Dan yang saya rasakan, menghafal Quran yang fokus sama ziyadah itu benar-benar menjadi beban tersendiri bagi santri. Ya, jadi beban. Kenapa? Ya karena mereka belum sempat bisa ngerasain nikmatnya hafalan. Ya kan? Mereka udah dipacu untuk nambah ziyadah baru. Begitu selesai 30 juz, ekspektasi kita bahwa kita bahagia bisa nikmatin hafalan, ternyata balik lagi ke depan gak ada yang teringat. Itu masalahnya. Jadi kalaulah boleh saya sarankan, maka mari kita dukung para penghafal Quran, orang-orang yang menghafal Quran dengan cara yang membuat mereka bahagia. Ajarkan mereka berapapun mereka dapatkan hafalan ziyadah, ajarkan mereka menikmati hafalan tersebut. Dapat 1 halaman, nikmati 1 halaman itu, dijaga. Nambah lagi halaman kedua, 2 halaman, dinikmati dari 1 sampai 2. Yang ketiga juga sama, begitu seterusnya. Dapat 1 juz, mereka jaga 1 juz itu. 2 juz mereka dapatkan, mereka jaga itu. Sehingga apa? Para santri atau siapapun yang menghafal Quran paham, mengerti bahwa menghafal Quran itu tentang menikmati kebersamaan bersama Al-Quran. Gitu ya. Bukan karena gini, kadang-kadang kalau kita paksa mereka fokus ziyadah, orientasi mereka jadi salah. Jadi mereka beranggapan menghafal Quran itu tentang cepet-cepetan. Padahal saya sering ulangkan, menghafal Quran itu bukan tentang cepet-cepetan, tapi tentang kuat-kuatan. Pada akhirnya yang menang bukan yang cepat selesai, tapi yang kuat bertahan. Ya kan? Kalau cepat selesai kita 40 hari selesai, atau 1 bulan selesai, atau 1 tahun selesai. Setelah itu apa? Memangnya mau udahan, gitu kan? Pada akhirnya yang menang yang kuat sampai nanti akhir hayatnya dia tetap bersama Al-Quran, itulah yang menang. Ya, jadi belajar kuat-kuatan. Ya. Dan itu juga menjaga dari para penghafal Quran yang kemudian frustasi menyerah. Ya. Karena sering saya dapati penghafal Quran yang fokus sama ziyadah, begitu selesai 30 juz, mereka pengen balik lagi ke depan untuk murojaah, mereka tidak dapati apapun dari hafalannya. Dan itu bikin mereka stres.
menghafal Quran itu susah. Walaupun ada orang yang mengatakan, tapi kan mengulang yang kedua kali insya Allah lebih mudah. Ya, insya Allah lebih mudah. Tapi belum tentu masih punya energi yang sama. Bisa jadi sudah capek, ya sudah lelah, gitu ya. Dan itu seringkali membuat para penghafal Quran itu patah. Ya, seringkali membuat para penghafal Quran itu menyerah. Mereka belum sempat bisa nikmatin Al-Quran. Ya, makanya rumusnya sebagaimana surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, apabila jika kalian bersyukur maka aku tambah nikmat. Jadi sebenarnya rumus nambah hafalan, kan hafalan itu nikmat ya dari Allah, rezeki kan dari Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya ternyata bersyukur. Ya kan? Rumusnya bersyukur. Kalau kita mau ditambahin hafalan, ya bersyukur. Ya. Karena tidak mungkin hafalan bertambah tanpa rasa syukur. Ya kan? Nggak mungkin hafalan bertambah tanpa rasa syukur. Misalnya nih, saya punya uang 10.000. Ya. Kemudian uang itu hilang. Saya dikasih lagi sama orang 10.000, uang saya nambah nggak? Enggak lah. Tadi hilang. Karena hilang. Hilang tadi. Itu enggak. Jadi bertambah nggak? Enggak. Ziyadah nggak ya kayak gitu namanya? Iya betul. Ziyadah artinya nambah. Ya. Nah sekarang misalnya saya punya uang 10.000, tapi saya jaga baik-baik uang itu nggak hilang. Orang lagi tambah 10.000, nambah nggak uang saya? Nambah. Kenapa? Karena saya jaga yang ada. Ya. Jadi kalau kita ngafal Quran di ziyadah, satu halaman kita hafalkan, tapi kita nggak jaga satu halaman, besoknya fokus sama halaman baru yang ini ditinggalin, itu bukan ziyadah. Itu ngurang namanya. Ya kan? Itu mengganti. Nah ziyadah itu tidak ada hafalan yang bertambah tanpa mensyukuri hafalan sebelumnya. Ya, kalau kita pengen hafalannya bertambah ya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti ditambahkan. Wala in kafartum, kan kebalikan dari syukur ya kufur kan. Kalau kalian nggak mensyukuri itu, kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Ya, makanya banyak yang menghafal Quran tapi dapat hukuman dari Allah. Hukuman rasa gelisah, rasa galau, rasa beban. Tapi nggak ada yang terlambat. Ya. Ya, semua masih baik-baik saja selama kita nggak menyerah. Tapi begitu kita menyerah, pada saat itu kita gagal. Intinya, kapanpun kita tidak menyerah, insya Allah semua baik-baik saja. Karena nggak ada kata terlambat. Garis finishnya tadi kematian. Karena tadi bukan masalah cepat-cepatan, tapi yang kuat-kuatan ya, Ustaz ya. Siapa yang paling kuat. Nah, kembali lagi Ustaz, dari fenomena yang sekarang sudah banyak, terutama di Indonesia ya, rumah tahfiz banyak, menghafal Quran banyak. Tapi ternyata ada satu isu lagi Ustaz. Ada satu isu, ada beberapa influencer juga, ada beberapa tokoh juga yang mengatakan, ngapain kita ngafal Quran? Ngapain kita ngafal Quran? Toh juga sekarang aplikasi di handphone juga udah ada. Buat apa kita ngafal Quran dan lain sebagainya. Siapa tuh yang ngomong? lagi rame Ustaz, termasuk juga beberapa sudah merespon itu, mengomentari itu. Kalau Ustaz pribadi melihat hal seperti itu seperti apa Ustaz? Itu yang nanya tuh kayaknya profesor gitu ya. Sekarang saya tanya balik aja, ngapain belajar? Ada AI. Iya betul. Udahlah, nggak usah belajar ya maksudnya. Ngapain ada pendidikan? Indonesia nggak usah bangun sekolahan. Udah ada AI, ajarin AI semua. Kita nanya apapun di ChatGPT ada jawabannya. Nggak usah belajar. Betul nggak? Iya. Ya, itu jawabannya. Jadi kita ngafal Quran. Kenapa kita ngafal Quran ya kan? Padahal sudah ada teknologi, kita bisa buka Al-Quran di mana. Bukan masalah itu sebenarnya. Ya, kan Al-Quran itu petunjuk hidup kan. Betul. Kalau mau kita mengaplikasikan petunjuk ini dengan mudah, cara terbaiknya, termudahnya, yang ngafalin. Ngafalin Al-Quran itu cara terbaik dan cara termudahnya. Itu baru itu belum kita bicara tentang janji Allah yang lain kan. Ya. Contohnya misalnya para kurir tuh yang suka nganter-nganterin paket, ya kan? Mereka kan nggak perlu hafal alamat. Mereka bisa buka GPS Google Map kan. Alamat insya Allah ada di situ. Tapi masalahnya kalau kita bergantung sama GPS Map itu susah nggak? Susah. Nanti kalau hujan dikit mau buka HP susah. Kalau sinyal hilang. Ya betul. Sinyal hilang. Sampai di depan gang harus lihat lagi. Sampai depan gang lihat lagi. Itu juga biasanya salah. Ya kan? Coba bayangkan kalau tukang kurir itu hafal semua alamat yang ada di bumi ini. Misalnya. Atau di Depok. Ini apa nih? Ini apa sih? Ini Bintaro. Ya, bisa hafal nih. Kurir Bintaro tuh hafal daerah Bintaro secara detail. Kira-kira mudah nggak? Mudah. Walaupun alamat itu ada di HP. Tapi dengan kita hafal, kita jadi gampang. Kan hidup itu perjalanan. Ya kan? Hidup itu perjalanan enggak? Perjalanan menuju surga. Ya kan, kalau kita pengen sebut destinasi terakhir kita itu kan sebenarnya apa? Surga kan. Nah, sekarang saya tanya, mau surga kemana? Enggak tahu. Oh ya, dengan enggak tahu kita. Kita lihat mapnya. Lihatnya mapnya. Mapnya apa? Dalam hidup ini apa petanya? Al-Quran. Ya. Memang Al-Quran bisa kita akses tanpa kita hafal, tapi betapa mudahnya orang yang menghafal Al-Quran mengakses jalan kehidupan ini.
Begitu dia bertemu dengan satu kasus, satu peristiwa, satu kondisi, sudah ada di kepalanya, oh kayak gini cara menyikapinya, gitu ya. Jadi sebenarnya cara termudah untuk mengaplikasikan Al-Quran untuk sampai ke surga ya tadi dengan menghafalnya. Ya jadi menghafal itu ya sangat penting. Misal dokter nih, seorang dokter, dokter bedah misalnya, dia harus mengoperasi seseorang, kan? Sebenarnya kan cara mengoperasi ada nggak di internet? Ada. Tapi kira-kira dokter hafal nggak? Cara prosedur mengoperasi orang? Hafal. Kenapa dihafal? Kan ada di internet. Ya kan? Masalahnya kalau nggak dihafal, pas kita lagi bedah orang nih, masa baru dibedah terus lihat apa lagi habis ini, gitu kan? Kira-kira apa yang terjadi sama pasiennya? Keburu mati nanti. Nah itu masalah. Ya, bisa ditanya aja. Ya udah, nggak usah dihafalin kayak gitu. Cari aja di internet semua. Ya memang semuanya ada di internet dengan aplikasi hari ini dengan teknologi segala macam. Tapi kalau kita nggak hafal pasti sulit. Ya, gitu. Apalagi ini perjalanan panjang. Ya, bukan kayak saya di Sukabumi ini ke Bintaro, bukan itu. Cuma pendek. Ini perjalanannya dari dunia menuju surga. Itu panjang banget. Kita butuh petunjuk hidup. Nah, Al-Quran itu kalau kita hafal insya Allah mudah. Nah, begitu jawabannya. Ini bentuk closing statement juga, Ustaz. Terakhir pertanyaan dari kita, karena Ustaz Anam ini sudah lama menghafal Al-Quran, sudah bahkan 7 buku dan 5 buku diantaranya adalah tentang Al-Quran, motivasi menghafal Al-Quran. Mungkin kita butuh Ustaz closing statement dari Ustaz. Closing statementnya tentang menghafalnya. Tentang menghafal Al-Quran. Ya, saran saya siapapun kita sebagai penghafal Quran, saya tutup pakai kalimat penutup dalam surah Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Tuhanmu sampai bertemu dengan keyakinan, yaitu kematian. Ya. Jadi sebenarnya dalam proses perjuangan kita, dalam ibadah apapun, dalam pekerjaan apapun, terkhusus kalau di sini kita tentang menghafal Al-Quran, maka garis finishnya cuma satu, yaitu kematian. Selagi kita masih punya nyawa dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, masih dapat jatah rezeki, maka selama itu juga kita harus selalu berjuang. Tidak ada kata selesai, tidak ada kata terlambat bagi penghafal Quran, ya. Kalau belum mulai menghafal padahal usia sudah tua, masih bisa mulai dari sekarang. Kalau hafalan sudah terlanjur hilang padahal dulu pernah menghafal Quran, masih bisa diperbaiki dari sekarang. Ya. Karena pada akhirnya hafal Quran bukan tentang hasil. Walaupun sepanjang hidup kita perjuangkan nggak dapat juga itu 30 juz, masih sama di juz yang sama, nggak lancar-lancar juga, nggak masalah, karena itu hasil, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup itu tentang berproses kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berhasil. Allah minta kita berproses bukan berhasil, belajar bukan pinter, menghafal bukan hafal, murojaah bukan mungkin. Itu semuanya hadiah, itu bonus, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, saya di sini terpukul. Terima kasih banyak kepada Ustaz Khairul Anam sudah bersedia menemani sembari teman-teman menunggu berbuka puasa, Ustaz. Masya Allah. Semoga puasanya diterima semua. Amin ya Allah. Terima kasih banyak sekali lagi pada Ustaz Khairul Anam sudah berkenan menemani kita di podcast BBM pada kali ini. Itu saja mungkin dari kita, Ustaz. Saya mau nitip hadiah. Oh boleh, Masya Allah. Ada hadiah dari Ustaz. Masya Allah. Teman-teman di sini. Allah. Ini kayaknya kebalik, seharusnya kita yang ngasih hadiah. Tapi nanti kita kasih hadiah juga di belakang, Ustaz. Ini buku 4 ini buat para penghafal Quran. Ada Ya Allah izinkan aku jatuh cinta, jika menghafal mulillah, jangan berhenti karena Allah. Kemudian surat cinta untuk pejuang Quran, surat cinta untuk sang hafiz. Jazakallah khair, Ustaz. Jadi kita yang dapat hadiah dari Masya Allah, semoga ini bermanfaat ya buat kita. Dan jazakallah khair, Ustaz. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang bareng Mafas.